Anda. Jadi ketika orang mengatakan bahwa para debater ini mencoba memecah belah dan mengkhianati Pancasila. Itu cerita debater lagi. Keberadaan Tuhan tadi mana, saudaraku Farhan? Kenapa ini kok semakin menghindar Anda kayaknya? Anda semakin menghindar dari topik pertanyaan saya. Ya, ayo dijawab. Padahal tadi netizen di bawah juga tahu jawaban saya tentang apa itu kedekatan dengan Allah, melaksanakan syariat. Allah akan sayang pada kita dalam Quran surat Ali Imran 109. Tadi Anda bilang Tuhan itu ada wujudnya. Boleh saya bersikap tegas kepada Anda bahwa Anda sudah sangat tidak sopan dan Anda menutupi kebodohan Anda dengan banyak congor Anda yang berbicara untuk tidak menyauti waktu saya. Silakan. Ideologinya gitu loh yang harus kita bangun. Jadi jangan menggunakan sebuah parameter yang menurut parameter Anda sendiri tanpa memakai parameter yang bersifat umum gitu loh. Dialog lintas agama adalah suatu keniscayaan, tapi merubah metodologi yang lebih bagus itu yang harus dilakukan, bukan dengan menjustifikasi ini semua salah, mendialogkan agama itu salah. Ada apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW ketika berdakwah? Apakah beliau tidak berdialog? Apakah beliau tidak saling menggunakan sebuah argumentasi berdasarkan interpretasi dari Al-Quran? Menggunakan. Jadi, open minded dan terima insting dasar manusia. Natural insting manusia adalah makhluk sosial. Dia makhluk yang berinteraksi, sehingga dialog dalam ranah apapun, baik ranah politik, ranah pendidikan, ranah ekonomi, ranah agama, bahkan itu adalah sebuah keniscayaan kita sebagai makhluk sosial, ya, berinteraksi sesamanya. Itu dulu, silakan. Silakan Kang Mahaprana. Baiklah. Luar biasa, ya. Yang pertama saya menanggapi tentang spiritual. Ya. 59 mata pasang memandang, kalian bisa menyimak ya. Ya, kalian bisa membaca semuanya. Orang-orang yang berspiritual itu ya menyampaikan kesaksiannya untuk dibagikan. Ya. Tapi kalau ranah batin, ranah non materi itu tidak bisa disampaikan, tidak bisa dibagikan. Kenapa? Karena tidak ada satu kata pun yang mampu menyamakan ya pengalaman yang telah terjadi. Disebut sir, disebut rahasia sendiri, disebut hubungan intim. Ketika hubungan intim itu disampaikan, dibagikan, itu namanya aib. Jadi pahami di sini saudaraku Farhan ya, dalam berspiritual ya. Kalau Anda membahas spiritual, Anda harus masuk ke dalam spiritual. Anda harus belajar spiritual. Saya yakin ketika Anda betul-betul mendalami ilmu spiritual, tidak ada lagi yang berkesalahan. Ya, karena ranah spiritual itu jauh di atasnya religius. Boleh cari rekomendasi kepada siapapun di YouTube, di mana-mana silakan. Bahkan di ulama-ulama Muslim pun silakan tanyakan. Ya, spiritual itu sesuatu yang seperti diuraikan oleh Syekh Jalaluddin Rumi sebagai sufi, sebagai spiritual. Ya, aku bukan Islam, aku bukan Nasrani, aku bukan Hindu, Buddha, dan Konghucu, tapi aku bagian dari itu semua. Karena aku telah menemukan kemurnian atau ruang murni. Disebut ruang juga nggak bisa. Tapi okelah kita pakai ruang murni. Mana yang murni itu? Seperti yang diajarkan oleh ayahanda Nabi Ibrahim sebagai bapaknya tauhid. Ya, ini sudah ranahnya beda. Ketika Jalaluddin Rumi penyampaiannya ditangkap oleh orang-orang yang masih berketerbatasan, ya tetap disalahkanlah beliau. Ya,
agama itu nggak mungkin ada yang sama. Nah, ya kan? Salah, enggak. Pemahamannya saja terbatas. Ya. Banyak lagi yang disampaikan Syekh Siti Jenar. Ya. Ingsun Allah, Allah ingsun. Sebentar. Kok omongannya sama seperti Yesus ya? Akulah Tuhan. Waduh, ini bagaimana ini coba? Ya. Begitu juga Al-Halas. Ya. Anak Al-Haq. Al-Haq itu Tuhan. Loh kok ngaku-ngaku Al-Halas? Kok sama kayak Yesus? Nah, itu. Bahkan Rasulullah SAW pun ya, di dalam sebuah kitab, tapi itu disamarkan di Al-Quran. Ya, karena Rasulullah bilang, hanya sebagian ilmuku kubagikan kepada umatku, namun ketika sebagian kubagikan juga, maka aku pun akan dicap sesat dan kafir. Ya, makanya Ibnu Muljam itu seorang ahli hafiz Quran, khatam berpuluh-puluh kali, bahkan beratus kali, tega membunuh sahabat Nabi ketika sholat karena salah terjemah, salah paham. Karena Al-Quran itu konteksnya bukan dipahami secara tekstual, itu hanya bahan baku, perlu dikaji lagi lebih mendalam, perlu ada guru. Makanya kalau belajar Al-Quran itu tanpa guru, gurunya setan. Bener, Ibnu Muljam adalah sosok umat Islam, salah satu oknum umat Islam yang merasa paling benar ketika dia sudah mengkaji terjemahan Al-Quran, dan ketika berdiskusi dengan sahabat Nabi, siapa ya, Abu Bakar apa Sayyidina Umar ya, saya agak lupa ya, maka dipedanglah ketika sholat. Nah, bukti perilaku Ibnu Muljam ini membunuhnya dengan licik, dengan pengecut. Coba, ahli Quran lo itu, ya, hafal Quran lo itu, tapi membunuhnya ketika dia sedang berhadapan dengan Allah, ketika dia sedang sholat, ketika dia sudah tidak siap untuk berperang. Coba, ketika dia tidak siap untuk melawan, dibunuh. Begitukah akhlak seorang habis Quran, seorang penghafal ayat? Ya. Kenapa dikafirkan, disesatkan sahabat Nabi? Karena sahabat Nabi membawakan ya ajaran-ajaran yang dibagikan oleh nabinya yang sebagian tadi yang dianggap sesat dan kafir. Nah, itu berlaku sampai sekarang. Jadi ketika ada para debater ya yang menjiplak, yang mengcopy paste, yang menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, hanya memahami konteks tekstualnya saja. Sudah ada contoh loh Ibnu Muljam. Sudah ada contoh. Jadi saya kembali lagi. Kalau ingin berdebat, debatlah golongan kalian dulu. Banyak 73 golongan. Kalau kalian ingin bicara tentang kebenaran, debatin 73 golongan ini. Kalau ketika membawa golongan Islam yang mana yang mau dibawa di debater itu? Di debater agama, Islam yang mana? Apakah yang dibawa Islam Syiah yang pusatnya di Irak? Apakah yang dibawakan Islam Wahabi, golongannya, alirannya yang ada di Arab Saudi, ya Abdul Wahab pencetusnya? Apakah Islam yang Ahmadiyah yang mengaku Nabi? Islam yang mana, saudaraku? Islam yang mana? Anda saja tidak paham Islam itu sebenarnya yang bagaimana, tapi kok sok-sokan untuk membela agama. Agama yang mana? Islam yang mana? Di Islam itu banyak sekali cabang-cabang. ISIS juga Islam ngakunya, tapi di golongan Islam tidak diakui ISIS itu Islam. Ya. Jadi di sini sadari dulu Islam yang mana yang mau Anda bawakan, konteksnya. Tentukan warnanya dulu. Apa Ahli Sunnah wal Jamaah, NU? Apakah Muhammadiyah? Apakah LDII?
Apakah Salafi, Wahabi? Apakah Islam kejawen? Ya, cukup itu dulu ya. Nanti kepanjangan, silakan. Oke, terima kasih Lord. Saya cukup menarik pembahasannya, cuman ada sedikit, bukan di Irak ya, Syiah itu di Iran yang pertama, terus Ahmadiyah itu namanya Mirza Ghulam Ahmad ya. Buat narasi, pahami narasi yang diucapkan. Tadi mengatakan saya tidak paham Islam, tapi justru memberi definisi ya, memberi definisi yang tidak benar tentang Islam dengan menautkan firqoh-firqohnya. Saya heran dengan ini. Jadi gini, saya coba masuk ke mendowngrade dulu deh. Saya pemahaman tentang bagaimana bernarasi, berdialog dan berdiskusi yang baik itu seperti apa. Yang pertama ada 5 langkah berdiskusi, berargumentasi, mendefinisikan itu dengan baik. Yang pertama, lakukan premis atau prolog secara baik. Setelah melakukan premis dan prolog secara baik ya, perkuat dengan konsep, data dan variabel-variabelnya. Itu yang kedua, langkah kedua dalam ranah diskusi. Yang ketiga, masukkan fakta dan realitas. Banyak orang yang tidak paham bahwa fakta dan realitas itu berbeda. Ya, dia adalah observable sifatnya. Yang keempat, baru masuk ke ranah silogisme, konklusi, baru tunjukkan aksiomanya, kebenaran yang bersifat absolut. Itu cara berdiskusi, bernarasi, mendefinisikan dengan baik. Tadi saya seperti naik rolling coaster ya, naik turun saya tidak paham mana point viewpointnya itu di mana, itu saya nggak paham. Ya, bertanya tentang Islam tapi mendefinisikan firqohnya, saya suruh milih yang mana. Ya, terus menukil ucapan Jalaluddin Rumi dengan sangat ngawur yang maksudnya tidak seperti itu. Ini bisa menjadi kesalahpahaman yang luar biasa, seolah-olah Jalaluddin Rumi tidak memahami spiritual yang benar, malah kalau menarasikan seperti itu. Ya, saya narasikan apa yang dikatakan Jalaluddin Rumi. Jangan tanya apa agamaku. Aku bukan Yahudi, bukan Zoroaster, bukan pula Islam, karena aku tahu begitu ya suatu nama kau sebut itu bukan yang ada di dalam hatiku. Itu menyebut Sang Maha Kholik. Karena Sang Maha Kholik itu yang dimaksud Jalaluddin Rumi itu adalah pengalaman pribadi, sehingga ketika orang menyebutkan, maka itu bukan apa yang ada di dalam hati Jalaluddin Rumi. Bukan tentang bagaimana figura-figura itu memuat Islam Zoroaster. Tahu, ini menggunakan analogi yang namanya figura itu. Saya harap karena saya biasa analogi berfilosofis, pahami arah bahasa saya. Terus kalau kita kaitkan dengan ranah diskusi lintas agama yang dikatakan menyalahkan, saya tidak pernah kok menyalahkan. Tetapi ketika ada orang bernarasi, maka saya berargumentasi, membantah berdasarkan aksioma yang dibentuk oleh dia. Ketika dia membawa aksioma, yaitu kebenaran yang tidak perlu pembuktian, yaitu kitab suci, maka di sana ada komparasi argumen, yang namanya komparasi argumen berdasarkan aksioma yang saya pahami, yaitu kitab suci Al-Quran. Masuk di ranah diskusi yang bersifat universal, pemahaman yang bisa diterima secara logis. Itu yang namanya diskusi. Ya, jadi pahami makna diskusi. Bagaimana Anda berbicara dengan begitu panjang lebar, tapi Anda makna deskripsi, definisi dari argumentasi aja bingung. Saya sekali-kali pengen menghadapi Anda di sebuah balerung, yang di sana ada panelis-panelis yang akan membuat sebuah narasi, menilai bagaimana cara Anda berargumentasi. Anda mengalami sebuah falasi yang namanya circular reasoning. Argumen yang memutar-mutar tanpa view of point-nya nggak dapat. Silakan tanya sama yang menyimak, ini ada 60 lebih. Apa point of view-nya Anda itu saya nggak bisa menangkap. Padahal saya pelan-pelan saya memahaminya. Yang ketiga, Lord, ketika Anda mempertanyakan tentang menggunakan sebuah contoh Ibnu Muljam, Anda menyempitkan makna dari hafiz Quran. Apakah sifat semua hafiz Quran seperti Ibnu Muljam? Anda falasi lagi ini.
Jangan membawa sesuatu pemikiran oleh sesuatu yang sedikit. Anda membuat sebuah pandangan yang bersifat universal. Semua hafiz Quran seperti Ibnu Muljam. Itu pelanggaran dalam ranah diskusi, fallacy namanya. Jadi ketika Anda membawa ranah yang bersifat oknum, maka tempatkan dalam ranah oknum. Jangan menarik dengan keras ya sesuatu yang tidak benar secara makna universal. Bagaimana hafiz Quran yang lain yang begitu luar biasa akhlak moralitasnya, yang Allah menitipkan ya di dalam lisan dan hatinya firman-firman Allah. Jadi saya ingin lebih fokus dalam mendeskripsikan sebuah argumentasi, Lord. Jadi saya bisa tahu point of view-nya Anda itu di mana. Jadi saya bisa mendefinisikan apa nih makna dari argumentasi Anda. Karena Anda dari tadi muter gitu loh. Spiritual contohnya. Saya definisikan secara umum. Silakan salahkan cara definisi saya secara umum itu. Ketika Anda tarik ke dalam ranah pribadi, maka Anda membawa narasi yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, dan itu salah kutip lagi. Jalaluddin Rumi ini sedang menjelaskan bagaimana ketika kita walaupun tidak agama apapun, ketika mendefinisikan Tuhan itu salah menurut tidak akan pernah sama dengan apa yang dialami Jalaluddin Rumi, karena laisa kamitslihi syai'un, Allah berbeda dengan makhluknya, dan itu hanya bisa dipahami oleh person to person. Jadi ayo upgrade sedikit cara berdialognya. Perbanyak khasanah kosakatanya atau diksinya sehingga akan lebih berbobot argumentasinya, bukan melakukan circling reasoning yang kita sendiri bingung ya, mendapat poin daripada argumentasi Anda sendiri. Mungkin itu dulu karena saya belum dapat point of view-nya dari di mana apa yang disampaikan oleh Mahaprana atau Lord Mahaprana. Silakan. Oke, alhamdulillah. Mohon nama saya nggak usah dikasih gelar Lord ya. Saya tidak akan terpuji juga karena itu malah menghina saya. Tapi alhamdulillah saya tidak akan terhina karena yang menghina itu tergantung saya sendiri. Panggil saja Prana seperti saya memanggil Anda Farhan. Nah, ini kesadaran ya. Saya juga tidak akan memanggil Anda Baginda juga ya. Artinya apa adanya ya, sebagaimana mestinya, jangan ditambah-tambahin, jangan dibuat-buat berkesan seperti wah gitu ya. Saya orang sederhana, apa adanya. Dan lagi saudara kita 102 mata pasang memandang. Anda semua sudah menyimak ya bagaimana ahli komunikasi, ahli debater itu begitu banyak kosakatanya ya, yang tidak semua saya pahami ya. Karena saya orang Indonesia, jadi saya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Ya, jadi bahasa saya, coba simak bahasa saya, tidak ada menggunakan bahasa luar Indonesia. Tidak ada bahasa Inggris, tidak ada bahasa Arab, tidak ada bahasa lain-lain. Bahasa Nusantara. Ya, bahasa pemersatu adalah Indonesia. Jadi banyak yang tidak saya pahami tadi ya. Luar biasa, rangkaian-rangkaian katanya memang cocok untuk debater. Kalau saya bukan debater, saya bukan ahli diskusi, saya hanyalah sebagai kurir. Ya, kurir itu menyampaikan apa adanya. Ya, kurir itu dengan bahasa jiwanya. Ya, bahasa jiwanya telek, ya telek. Bahasa jiwanya tai, ya tai. Yang saya sampaikan, ya, tidak menambah-nambahi apa-apa. Ya, mau dikatakan terlihat keren, terlihat wow gitu, enggak, saya enggak butuh wong kurir kok. Ya, kurir itu mau bagaimanapun ya begitu adanya. Hanya menyampaikan apapun yang saya saksikan. Istilahnya dibagilah, berbagi pengalaman lah ketika sama-sama salik, sama-sama pengembara petualang itu ketika nongkrong di warung kopi, mereka bercerita, aku tadi di Gunung Arjuna tadi bertemu dengan ini loh. Ternyata begini ya yang aku saksi. Pejalan yang lain, pengembara yang lain, ya ada yang sama. Oh iya sama aku juga. Ada yang beda. Enggak, kok aku ketemunya cuma begini ya. Ya, itu. Jadi beda. Luar biasa ya, oke. Panjang sekali sampai saya harus mencatat. Jarang-jarang saya mencatat ini ya. Fakta dan realitas. Ya, fakta dan realitas itu menurut Anda adalah yang sesuai data. Sesuai yang ada di tulisan, di buku, atau bahasa religiusnya kitab.
Ya, Al-Quran dan hadis. Ya. Itu menurut Anda. Tapi kalau menurut saya sebagai spiritual, dan Anda juga mengklaim sudah berspiritual, spiritual itu datanya adalah kenyataan ini. Kalau bicara realitas, realitas itu yang ada ini, ya, yang saya saksikan ini realitas. Ya. Ini realitas, yang saya alami ini realitas, gitu. Ya, itu fakta, disebut kitab kejadian diri dalam ranah ma'rifat, ya, ajaran ma'rifat. Tapi kalau dalam ranah spiritual, ya semestinya berlaku, ya. Itu fakta menurut spiritual. Kalau fakta menurut religius adalah semua data-data yang harus ada berdalil lewat rujukan disebut Al-Quran dan hadis. Itu fakta menurut religius. Ya. Untuk aksioma saya nggak paham arti aksioma, ya, saya lewatin. Kebenaran yang absolut. Kebenaran yang absolut yang mana menurut Anda? Kebenaran yang absolut itu hanya satu, ya, hanya satu menurut saya. Menurut keyakinan saya, kebenaran yang absolut itu yang tidak pernah berubah. Ya. Kalau kebenaran yang menurut katanya, menurut saya hari ini begini, besok belum tentu kebenarannya begitu. Jadi kebenaran itu mengikuti zaman. Ketika saya SD, ya, saya yakin benar pelajaran di sekolah bahwa Tuhan itu ada di atas, di langit. Itu waktu SD, guru saya SD ngomong begitu, di waktu di ibtidaiyah di madrasah tuh gitu, ya. Tapi beriring waktu, beriring zaman, beriring masa, ketika saya sudah dewasa, saya mendapat suatu ilmu-ilmu baru, ya, yang didapat dari guru-guru yang selanjutnya. Ternyata Tuhan saya lebih dekat dari orang lain. Jadi kebenaran ketika itu terbantahkan lagi, ya, terbantahkan lagi. Jadi yang absolut itu yang tidak pernah berubah-ubah kebenarannya, ya, berketetapan dan tidak berketergantungan, itu yang absolut, ya, yang disebut wal awalu wal akhiru di ranah religius, ya, tidak berawal dan tidak berakhiran, ya, disebut sang maha pencipta, itu yang disebut ana al-haq, ya. Boy, bukan anak, nanti aku ngaku lagi, ya, yang hak, yang al-haq, ya, yang maha benar itu ya hanya Allah itu sendiri, yang maha benar itu, ya. Jadi di sini poinnya, ketika Anda lebih baik saya ajak berdiskusi di sini, berdebat di sini, lebih manfaat, karena ternyata, ya, ajaran agama Islam itu masih jauh, harus diperdalam, ya. Ayo kita dalami lagi ilmu agama kita masing-masing. Ya nggak apa-apa, saya sekarang balik lagi ke ranah religius, ke ranah agama, ya, untuk saudaraku Farhan, ya, untuk saling mengasihi, berbagi. Ayo, ya. Jadi kalau saran saya, ya, tunda dulu yang lintas agama debatnya. Ayo kita di sini terserah mau dibilang debat, diskusi, untuk menambah wawasan Anda di dalam keislaman, sampai nanti mencapai titik ketauhidan, titik yang sudah tidak lagi berkesalahan, yang disebut al-haq, ya. Nah, itu bagus. Yang selanjutnya, Al-Quran membuat Al-Quran, ya, bicara tentang Al-Quran, katanya tadi adalah suatu kebenaran. Al-Quran memang benar, Al-Quran tidak berkesalahan. Yang salah itu yang mentafsirnya lewat kira-kira. Tafsir itu kan perkiraan, ya. Sedangkan ayat suci yang sesungguhnya itu nggak bisa lagi ditafsir, sudah nyata, sudah tidak terbantahkan, ya, sudah pasti itu. Nah, ya, ketika Anda membawa ayat suci Al-Quran, ya, untuk menjadi senjata, wah terlalu kasar senjata, ya, untuk membawa dalil kepada saudara kita yang beda keyakinan, beda akidah, saudara kita yang di luar muslim. Di dalam muslim sendiri Al-Quran itu memecah,
membagi menjadi 3 golongan. 73 golongan. Kata Rasulullah, hanya satu yang nanti yang selamat. Nah, ini masing-masing mengklaim dirinya yang selamat itu yang golongan A, B, C masing-masing ya. Nah, ketika Anda membawa ayat suci Al-Quran yang jelas-jelas sudah membagi aliran menjadi 73 golongan gara-gara pemahaman yang asbabnya oleh pemuka agama, ya, ahli agama yang tidak mau kebenarannya dibantah, membuat suatu aliran, suatu golongan. Ini saja belum mampu disatukan. 73 golongan disatukan, apalagi untuk ya menyatukan orang non muslim. Ketika Anda mensyahadatkan mereka Anda mau memasukkan ke golongan Islam yang mana coba? Saya nggak tahu aliran Anda apa di Islam. Apa Wahabi, Salafi? Ya. Kalau Anda ternyata misalnya mensyahadatkan lewat aliran Wahabi, Salafi, terus gunanya apa untuk kami yang di Nusantara ini? Umpamanya ya. Oke. Saya jawab lagi. Ibnu Muljam, kata Anda, statement Anda, saya menyamakan semua orang penghabis Quran itu seperti Ibnu Muljam. Nah, itu prasangka Anda ya. Di sini 106 mata lagi pasang mata memandang ya. Tolong Anda berbicara, Anda disimak orang banyak ya. Saya tadi menyampaikan, nanti rekamannya saya minta ya, apakah saya bohong ya. Saya bilang sekelas Ibnu Muljam ya, yang hafiz Quran berkali-kali, itu salah tafsir loh, salah pemahaman ya. Nggak pernah saya ngomong seluruh penghabis Quran itu seperti Ibnu Muljam, nggak pernah. Inilah saudaraku, ketika Anda sudah 4 tahun ahli berdebat, Anda akan mencari kesalahan saya, memutarbalikkan omongan saya ya. Ini yang bahaya, kekotoran batin. Anda sadari nggak ini? Ini halusnya halus. Anda hanya ingin mencari kemenangan di sini, bukan manfaat ya, bukan hidayah di sini. Anda hanya untuk memuaskan kepuasan akal, pikiran, perasaan, untuk memuaskan para penonton viewer yang mendukung Anda di sini. Beda. Kalau saya tidak perlu kepuasan itu, tidak perlu dianggap menang, dianggap hebat. Yang penting saya sebagai kurir menyampaikan tugas saya, paketan ini nyampe kepada tujuan yang dituju. Oke. Selanjutnya muter-muter katanya. Ya jelas muter-muter. Pemahaman Anda yang Anda mengaku sudah berspiritual, kenapa merasa muter-muter? Orang yang sudah di ranah spiritual itu tidak mungkin merasa muter-muter dengan penyampaian saya yang sudah saya berikan kesaksiannya, nggak mungkin. Tapi kalau Anda masih berada di syariat tapi merasa marifat, merasa spiritual, ya jelas nggak akan terpahamkan ya. Karena yang saya sampaikan ini bahasa universal. Yang Anda sampaikan adalah bahasa golongan, jelas beda ya. Terus Jalaluddin Rumi. Nah, tafsir dari Jalaluddin Rumi pun tergantung pemahaman Anda. Saya udah bilang, ketika Jalaluddin Rumi itu Anda baca di tafsirnya untuk golongan syariat, ya itulah yang sampean jabarkan. Salah? Tidak ya kan? Tapi kalau yang saya sampaikan tafsir Jalaluddin Rumi itu ranahnya spiritual ya, ranahnya sudah universal ya. Jalaluddin Rumi itu bahwa Rasulullah pernah diceritakan ada salah satu nabi yang tidak memiliki umat, yaitu Nabi Sam'un ya, saya ralat ya, tadi Sami'un saya ngomong. Sam'un. Ternyata Sam'un itu ya Samson ya, yang memiliki tenaga kuat ya. Nah, terus yang lainnya gimana ya Rasulullah? Yang lainnya
memiliki umat, membawa pengikut. Rasulullah dengan panji kebesarannya, panji hitam, semua umat-umat Rasulullah ya di bawah panji Rasulullah. Semua umat-umat Nabi Isa atau Yesus di bawah panjinya. Nabi Daud, Nabi Musa segala macam di bawah. Untuk apa? Ya. Nah, artinya semua utusan ini tidak ada lagi yang berkesalahan. Semua itu ajaran Allah. Makanya disebut nabi-nabi. Masalah nanti misalnya, oh ini nggak begitu, Nabi Isa ajarannya nggak begini, ini Bible ini, itu jangan. Kalau saya nggak ngikutin urusan rumah tangga orang. Ya, ngapain saya cawi-cawi ke rumah tangga orang, aturannya orang, keyakinannya orang? Enggak. Ya, yang penting saya meyakini saudara saya yang non Muslim juga sama-sama di bawah panji bendera masing-masing utusannya atau nabinya. Selesai, damai. Nah, ketika ada non Muslim menyerang ajaran agama saya, keyakinan saya, Tuhan saya memaklumi. Kenapa? Karena dia bukan bagian saya, bukan golongan saya. Wajar dia nggak tahu. Saya maklumin orang nggak tahu kok. Contoh, saya punya istri, ya. Orang lain ngomong, istri saya jelek lah, gini, nggak peduli, gitu loh. Istri saya adalah yang paling cantik, istri saya adalah yang paling saya sayang. Istri saya yang jelas-jelas nyata bersama saya. Yang cantik di sana belum tentu bersama saya, dan bukan istri saya. Nah, artinya apa? Ketika ada yang menghina keyakinan saya, dia bukan bagian saya, bukan golongan saya. Ya saya memaklumi lah. Ngapain saya sibuk mengatakan keyakinan saya kepada mereka, sedangkan mereka tidak yakin apa yang sampaikan. Hanya basa-basi, omong kosong, buang-buang waktu. Kalaupun ada yang masuk Islam bersahadat, ya dalilnya ada juga loh di Rasulullah pernah bilang, ya orang yang masuk Islam itu dengan kesadarannya, keikhlasannya, bukan karena perdebatan. Ya, saya mendengar cerita riwayat ada anak yang nakalnya luar biasa, digembleng sama salah satu kiai ulama, dijadikan dia alim, dijadikan dia luar biasa, ahli agama, ahli ibadah. Ya, ketika ditanya oleh Allah, kamu bisa seperti ini karena dasar apa? Atas dasar dirimu atau atas dasar orang lain? Dia jawab apa dengan jujur? Atas dasar orang lain. Siapa guru saya? Namanya siapa? Kiai ini. Saya dipaksa untuk bertobat, saya dipaksa untuk berubah. Ini nggak bisa. Ya, paham ya? Jadi ketika ada orang, ya manusia yang sudah beragama, ya lalu pindah agama hanya karena berdebat, ya saya bilang kebodohan itu. Karena di masing-masing agamanya itu pasti ada yang mengajarkan ilmu tauhid. Ya, di kampung guru seperguruan saya di Purworejo, ya beliau itu Nasrani. Saya belajar sama beliau, Kristen. Di sebelahnya gereja. Ya. Di sana itu pendeta itu disebut Kiai Romo. Kiai Romo loh padahal. Coba, saya kaget loh. Ada ya pendeta kok disebut Kiai? Ada ternyata. Kalau nggak percaya saya antar, atau saya kasih lokasinya. Buktikan omongan saya bohong apa tidak. Ya. Jadi ada di seluruh agama itu ada guru-guru yang mengajarkan ajaran tauhid, ajaran yang sudah tidak lagi berkebatasan, ajaran yang sudah manunggal, nyawiji atau tajali, ya, ajaran yang sudah lebur. Ya. Ada. Jadi dia akan berperan untuk membawahi golongannya masing-masing, supaya golongannya ini tidak lagi saling serang menyerang, saling membatasi. Dia akan membawakan, menyampaikan ilmunya kepada golongannya. Orang yang belajar tauhid di Nasrani, dia akan mengajarkan seluruh anggota-anggotanya atau umat-umatnya di Nasrani. Orang yang Hindu juga begitu. Orang yang Buddha juga akan mengajarkan turun ke bawah ke ajarannya.
Nggak mungkin yang Hindu mengajarkan ilmu tauhid ke Islam, nggak mungkin. Juga begitu juga Islam mengajarkan ke Buddha atau ke Nasrani, nggak mungkin. Jadi ini untuk golongannya dulu. Lanjut. Oke, terima kasih. Walaupun begitu panjang ya waktunya ya, saya mencoba untuk satu persatu saya resapin dengan hati yang begitu lapang. Yang pertama, tadi beliau ini mengatakan dengan jelas kurir. Tapi saya melihat kurir ini ketika harus menyampaikan surat yang harusnya cuma menyampaikan, disobek di tengah jalan, dibaca dan mencoba untuk menjelaskan kepada penerima dari surat itu sendiri. Nah, silakan netizen menilai ya, kurir seperti ini bagus, kurang ajar atau sesuai dengan amanah ya. Itu ya, yang pertama, karena penuh dengan vonis, penuh dengan judgment ya tadi ya, penilaian. Yang kedua, katanya Al-Quran itu tidak perlu ditafsirkan karena Al-Quran itu adalah memaknai pribadi. Saya sangat heran ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis berkata, "Ma'ana alaihi yauma wa ashabi." Apa-apa yang aku kerjakan dan dikerjakan oleh sahabat-sahabatku. Maka di dalam Islam ada namanya sanad, matan dan perawi di dalam merujuk sebuah hadis. Ya, di dalam merujuk sebuah hadis. Ma'ana alaihi yauma wa ashabi. Itu yang harus menjadi landasan. Ya, itu yang kedua. Saya kasih analogi yang mudah. Kenapa Al-Quran itu perlu? Kalau Al-Quran nggak perlu ditafsirkan atau nggak perlu dipahamkan, maka nggak akan pernah ada hadis. Cukup Al-Quran saja. Justru hadis datang ya, nanti ada namanya perawi-perawi, ada tafsir-tafsir, adalah sebagai bentuk bagaimana bahwa Al-Quranul Karim itu berbahasa begitu tinggi sehingga butuh keilmuan untuk menjelaskan. Saya kasih contoh analogi seperti ilmu kimia. Kimia itu akan mudah dipahami oleh orang yang memahami ilmu kimia, yang memahami rumus-rumus kimia akan mudah dipahami. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak memahami? Maka perlu dijelaskan secara lebih mudah, lebih sederhana oleh orang yang memahami ilmu-ilmu kimia. Sama seperti Al-Quran, dibutuhkan orang-orang. Makanya ada berbagai cabang ilmu ya untuk memahami Al-Quran itu. Dia harus tahu tajwid, balaghah di sana ya, untuk menjadi ahli mufasir dari Al-Quran itu sendiri ya, Bang Prana ya. Saya masuk ke kaidah yang bersifat elementer aja dulu, dasar-dasar dulu, memahami Islam, memahami Al-Quranul Karim dan memahami hadis itu sendiri. Terus tadi dikatakan bahwa kalau agama saya dihina, saya akan diam saja karena mereka bukan golongan saya. Saya kasih analogi lagi kepada Anda. Saya bukan anggota keluarga Anda. Maka ketika saya lewat rumah Anda dengan bapak ibu Anda lagi ngobrol, saya akan teriak, "Wih, itu bapak lo itu kayak kayak binatang ya," gitu. Kamu nggak marah, kamu malah tertawa. "Oh, nggak apa-apa, dia bukan anggota keluarga saya." Kira-kira saya tanya kepada para netizen, ada anak seperti ini, anak berbakti atau tidak? Cinta itu bukan hanya diucapkan. Cinta itu bukan hanya ada dirasakan dalam hati. Cinta perlu perbuatan. Kecintaan itu perlu dilakukan sebagai sebuah implementasi dari tindakan kita. Itu cinta. Kita mengaku cinta tanah air. Kita mengaku cinta terhadap bangsa dan negara ini. Ketika musuh datang, oh dia bukan ini, biarinlah. Ya. Biarin aja. Atau ketika istri kita dihina, katanya istri dia dihina gitu. Saya yakin istrinya akan marah, loh ini suami saya geblek apa? Dihina kayak gitu malah dia diem aja. Saya yakin istrinya akan marah. Kenapa? Cinta perlu perbuatan. Cinta perlu diimplementasikan. Ketika saya mencintai seorang wanita saya dihina, wanita saya diganggu, saya nggak akan diam saja, nggak akan. Tapi saya akan melakukan pembelaan sebesar apa yang bisa saya lakukan. Itu namanya cinta. Ketika ada orang yang cuman katanya, oh saya cinta, biarin dia dihina nggak apa-apa, yang penting saya mencintai. Toh yang tahu istri saya cuman saya doang. Ya, saya yakin. Ya, istrinya akan marah punya suami kayak gini. Lu gak ngebelain gua gitu. Ya, istilah bahasa anak sekarang ya. Jadi bagaimana kita memaknai ranah pengungkapan cinta, pengungkapan rasa dan pengungkapan karsa.
Ini saya elementer bahasanya, saya masih bahasa sederhana, belum masuk ke ranah yang filosofis. Saya downgrade dulu deh cara saya berdiskusi dengan Anda, untuk supaya Anda paham gitu bagaimana implementasi daripada cinta itu sendiri. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala dihina, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, di sana saya akan melakukan pembelaan sebisa saya seperti di dalam Quran surat Muhammad. Belalah Allah dengan cara-cara yang baik. Di sana ya ayyuha amanu, orang-orang yang beriman. Jadi terserah Anda nggak beriman nggak apa-apa, karena cinta Anda palsu, makanya Anda tidak disebut di situ. Kalau tidak tersentuh ya tidak masuk dalam ayat itu, monggo nggak masalah. Tetapi bagi yang punya ghiroh, ya membela, tetapi membela juga toh saya lakukan adalah dengan membalas argumentasinya. Pernah saya menyerang agama lain? Nah, di komal saya selalu membawa topik, ketika ada komal lain yang memfitnah, saya akan bahas dan akan saya definisikan, akan saya letakkan kepada pemahaman Islam sebenarnya seperti ini loh. Dan saya tidak monolog, saya undang pihak Kristen untuk menjelaskan sesuai pemahaman Kristen. Fair menurut saya. Jadi cinta bukan hanya di hati, cinta bukan hanya di mulut, tapi cinta butuh implementasi. Karena sesungguhnya rasa cinta tidak akan disebut cinta jika hanya ada di mulut. Itu adalah bahasa basi-basi namanya. Yang dilakukan adalah seorang wanita akan mengatakan bahwa laki-lakinya benar mencintainya ketika si laki-laki sudah berbuat dengan semampunya untuk membela dari si wanita ini, harga diri si wanita ini. Saya yakin kok ini cuma implementasi berdasarkan teori bukan implementasi disi dari sebuah teori-teori manis saja. Saya yakin ketika istrinya Bang Mahaprana lewat, kita godain, kita jelekin, dia pasti marah kok, ya. Saya berkata lebih kepada hal-hal yang bersifat realistis saja, ya, realistis saja. Nggak terlalu membumbung tinggi dengan kasana-kasana yang kayak mengawang-awang utopis tetapi tidak ada realitasnya, ya. Itu yang berapa ya? Kedua ya. Yang ketiga, Bang Mahaprana, jelas tadi Anda menggunakan Ibnu Muljam untuk seolah-olah menjustifikasi, ya, banyak orang-orang Islam yang paham Al-Quran, yang bahkan hafiz Quran itu melakukan seperti itu. Itu namanya orang juga bisa kok arahnya Anda kemana gitu. Oh, sepintar dia aja bisa kayak gitu, apalagi Anda akan seperti itu kan narasinya. Anda tidak, itu falasi namanya dalam ruang dialektika akademis, Bang Prana, ya. Karena tidak boleh menggunakan sebuah percontohan menjadi semua bersifat seperti seolah-olah bersifat universal, semua melakukan seperti hal itu, nggak boleh itu, ya. Terus kalau kita kaitkan dalam hal bagaimana kita memahami makna dialog lintas agama ini, kembalikan kepada fitrah kita sebagai manusia. Seperti saya sudah bilang, apakah Anda di sini tidak berdialog? Anda berdialog. Apakah di sini tidak beradu argumen? Beradu argumen. Itulah fitrah manusia sebagai makhluk sosial, berinteraksi. Jangan salahkan nature kita berinteraksi, tapi kita perbaiki metodologinya. Ya, kita perbaiki nih metodologinya dalam berdialog ini. Bukan menyalahkan nature insting kita, yaitu berinteraksi. Apa Anda yakin ketika semua umat Islam diam ini, mereka juga akan diam? Tidak, karena memang dua agama ini adalah agama syiar. Terus tadi Anda mengatakan bahwa ada loh disebut kiai pendeta gitu ya, ustadz pendeta gitu. Mungkin Anda baru-baru tahu ya. Di tahun 1835 ya, ketika Belanda ya mengambil seorang yang bekas Islam, memurtadkan satu orang bekas Islam yang disebut Kiai Sadrah, ya, disebut Kiai Sadrah. Bahkan dia mendirikan sebuah yayasan misionaris disebut pondok pesantren, gerejanya disebut masjid. Oh, saya udah tahu lama, Bang, ya, nggak perlu Anda ajak saya untuk ini. Saya sejarahnya saya malah udah paham tahun berapa, ya. Dia adalah murid dari Tunggul Wulung, ya. Saya paham sekali, Bang Prana, ya, dalam hal ini. Tapi apa Anda paham konteks dari apa yang dilakukan Kiai Sadrah? Pada masa itu, setelah apa yang dilakukan dalam perang Jawa atau perang Diponegoro saat itu, ya, maaf saudaraku, nggak usah melebar ke sana, saya sudah paham. Lanjut yang lain lagi, lewati dulu. Sebenarnya harusnya nggak dipotong ya, tapi nggak apa-apa. Oke, kalau Anda suruh lewat ya, ya, karena Anda mengajak saya, menantang saya, ayo saya kalau nggak ya, saya paham sejarah itu. Ini stop. Ini paling perdebatan untuk saling
benarnya. Coba dipotong ya benar, pertama dipotong untuk cerita ke lintas agama lagi, jangan cerita ke zaman dahulu atau kini. Kita kembali lagi ke keyakinan. Ya begini aja sudah ya, begini aja. Ini nggak Saya belum ketemu. selesai Ini sebenarnya. hanya sekedar apa ya, sekedar asumsi ya, hanya sekedar Aduh, konsep-konsep ya dari bahan-bahan materi Oh, perdebatan. waktu saya nggak dihargai ya, Ini Bang. aja dah. Kang Mahaprana. Saya menghargai loh. Kita dengarkan dulu Farhan sampai selesai, baru nanti Kung Yin. Saya tadi udah ini. Nanti Kung Yin ya yang Oke, silakan. untuk Pak Goibul, tolong di mute dulu Pak Goibul. Sebelum nanti saya kasih waktu buat Anda. Silakan Farhan. Kita selesaikan dulu. Oke, terima kasih. Justru dia yang membawa melebar, makanya saya lebarin sekalian. Saya tipikal orang yang mengikut arus dalam berdiskusi. Apa maunya saya ikutin. Saya seperti warung supermarket yang semua ada. Mau bawa topik apapun, insya Allah saya bisa memahami. Ya, dalam sejarah, dalam teologis. Terus kalau kita lanjutkan dalam kasanah, bagaimana kita memahami makna daripada ruang dialog lintas agama ini, kita pahami secara lebih arif, lebih bijak. Dikatakan bahwa kalau dia ada yang mu'alaf, itu kebodohan mu'alaf dalam hal diskusi. Masya Allah, Anda mengatakan ini kebodohan. Bayangkan seorang Ali bin Abi Thalib apa yang dikatakan dalam sebuah pencarian tentang makna ketuhanan. Ketika Anda dalam ranah ruang dialektika atau ruang diskusi, Anda menemukan kebenaran dari cara berpikir, maka itulah tertinggi dalam pemahaman ketuhanan. Karena dengan ranah berpikir, ya dengan akal kita, luar biasa Anda mengatakan bahwa orang yang berdiskusi dan dia memahami kebenaran dari ranah pencarian dalam hal diskusi ini dikatakan ini adalah orang bodoh. Bagaimana banyak ulama-ulama besar melakukan dialog-dialog ini. Imam Ghazali dalam sebuah riwayat pernah memualafkan 500 orang gara-gara berdialog di lapangan umum. Dalam ruang dialog itulah argumentasi, nas-nas beliau begitu mengena di dalam hati manusia, di dalam hati audiensnya, sehingga kebenaran itu begitu nyata. Anda meremehkan ranah dialog ini. Apakah Rasulullah tidak pernah melakukan dialog? Masya Allah, 40 orang Yahudi. Ketika masalah Abraham dikatakan Ibrahim itu sesungguhnya adalah Yahudi Nasrani, dibantah oleh Rasulullah. Bagaimana mungkin logika Anda? Sedangkan Ibrahim lebih dulu ada daripada Israel, daripada Yakub. Ini menohok orang Yahudi dan mengatakan logika Rasulullah begitu luar biasa. Bagaimana ketika Rasulullah SAW dalam ruang dialektika mengeluarkan sebuah argumen yang begitu logis ketika dengan kafir Quraisy mengatakan bahwa hai Muhammad, bagaimana mungkin Tuhan kita cuma satu sedangkan kebutuhan kita banyak, ada makan, ada tidur, ada ini, harusnya Tuhan kita banyak. Apa jawaban Rasulullah dalam dialog itu? Rasulullah mengatakan, seandainya kamu punya tuan atau punya majikan, apakah kamu punya suka majikan satu atau majikan banyak? Mereka menjawab, ya tentu suka majikan satu ya Muhammad. Karena dengan begitu satu perintahnya kita lebih mudah memahami apa-apa perintahnya. Begitulah Allah. Allah itu satu, sehingga Allah adalah pencipta satu-satunya, penguasa satu-satunya alam semesta ini. Dan dialektika ini begitu banyak mengislamkan orang. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini pentingnya dialektika. Ini pentingnya dialog. Memberikan sebuah argumentasi yang logis tentang kebenaran Islam. Apakah Anda lebih setuju? Ya, lebih setuju ketika agama ini dibiarkan tanpa narasi-narasi argumentasi yang cerdas. Yang nanti juga masuk Islam sendiri. Kita memahami hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah ketika kita memahami hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala kita nggak berusaha? Salah. Rasulullah kalau sudah tahu kayak gitu, Rasulullah nggak akan berusaha berdakwah. Nanti juga Islam, nanti Allah juga akan mengislamkan sendiri mereka kok. Nggak usah. Apa gunanya Rasul-Rasul? Apa gunanya Nabi-Nabi diutus? Ya, tempatkan segala sesuatu menurut proporsi dan logikanya pada tempatnya. Jadi Anda akan bisa memahami lebih terang apa makna dari sebuah kebenaran itu. Karena kebenaran itu ada 3 instrumen yang dibutuhkan, yaitu empirisme, ya, rasionalisme dan intuisme. Empirisme adalah segala sesuatu yang kita saksikan. Pengumpulan data-data di sana, begitu data dikumpulkan oleh panca indera kita atau rasionalis, empirisme ini masuk ke dalam rasionalisme yang bernama neokortek. Di dalam neokortek diolah, ada namanya jaringan pathway, masuk ke sana membeli informasi kepada hati kita, intuisme kita, dan akan menilai salah dan benarnya itu. Itulah hati qalbu. Ya,
Ketika Anda mengatakan tadi bahwa fakta dan realitas, oh yang saya lihat itu adalah fakta dan realitas salah. Yang Anda saksikan itu cuma fakta, disaksikan oleh empirisme. Realitas adalah segala sesuatu yang sudah dibuktikan kebenarannya. Anda definisi sederhana ini aja nggak paham apa itu fakta, apa itu realitas. Saya downgrade dulu deh cara berargumentasi saya. Fakta adalah segala sesuatu yang disaksikan oleh empirisme kita. Contoh, ketika ada orang lari bawa TV, maka empirisme kita mengatakan, oh itu dia pencuri karena bawa TV lari. Tetapi realitas tidak seperti itu. Realitas akan memberikan sebuah elaborasi, dibuktikan kebenaran fakta itu, kebenaran empirisme itu berdasarkan sebuah pengujian. Oh ternyata dia lari bawa TV bukan nyolong, bukan pencuri, tetapi dia buru-buru karena dia harus menjual TV untuk mengobati anaknya. Setelah ada pembuktian ini baru masuk ke dalam ranah realitas. Itu yang saya sebut fakta dan realitas itu masih observable, masih harus diobservasi. Hal dasar ini dalam ranah diskusi. Dalam sebuah kasana diskusi, ya ini namanya hal dasar elementer untuk pemahaman seperti ini. Dan Anda gagal memahamkan seperti ini, menempatkan apa itu fakta, apa itu realitas. Ya, mungkin itu saja ya. Karena view of point-nya atau point of view-nya saya belum bisa menangkap secara fundamental argumen-argumen Anda. Gak apa-apa, saudaraku Farhan, itu hak Anda. Mau menangkap atau tidak, memang itulah kenyataan. Oke, sekarang saya langsung poinnya aja ya. Ketika Anda menyampaikan Allah dihina, kenapa kita tidak marah, tidak membela? Oke, saya kembali kepada dalil Awaluddin Ma'rifatullah. Sampai di mana Anda mengenal Allah itu? Kok bisa Tuhan Anda ketika dihina orang, kok Anda terhina juga? Ya, Awaluddin Ma'rifatullah, awal beragama itu harus mengenal Allah. Saya bertanya kepada Anda, pengenalan Allah Anda sebatas mana? Ya, di dalam ajaran agama. Nah, ini loh enak kalau kita berdiskusi tentang agama ya, enak. Allah itu ada yang bernama disebut yang berlapas dan berhuruf yang disuarakan. Ya. Kenal nama, yaitu namanya Allah. Ada juga mengenal sifat, ya sifat-sifatnya Asmaul Husna. Ada yang mengenal af'al. Af'al itu apa? Nanti Anda tahu sendiri, cari sendiri, ya. Ada juga mengenal zat. Cukup sampai situ dulu. Rujukannya adalah dalil ayat hadits qudsi ya. Kenapa Anda bisa terhina ketika Tuhan Anda dihina? Kenalnya sebatas mana? Ya, jadi nggak usah panjang lebar. Saya selesai di sini langsung dijawab. Nanti Anda juga jangan panjang-panjang, langsung dijawab. Silakan. Oke, karena suruh pendek-pendek, saya juga pendek ya. Dalil ketika saya harus membela agama Allah, ya, atau ya membela dalam artian ini adalah defense, ya, meletakkan pada proporsinya. Ya, bukan ofensif. Kecuali saya menyerang itu ofensif dan saya boleh Anda menyalahkan saya. Ya, di dalam Quran surat Muhammad ya dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Maka saya ingin mendapat peneguhan kedudukan saya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Kalau Anda bertanya tentang Allah terhadap saya, maka ketika Anda bertanya tentang Allah kepada saya akan diam selama 24 jam. Kenapa? Karena saya tidak bingung untuk menjelaskan Allah itu apa. Kenapa? Karena secara saya bilang 3 instrumen untuk mengenal sebuah data, sebuah data yang harus disampaikan harus melalui empirisme, rasionalisme, dan intuisme. Ketika apa yang ada di dalam Al-Quran, laisa kamisli sayun, Allah berbeda dengan makhluknya, maka segala yang ada di jagat raya ini adalah makhluk. Empirisme saya, panca indera saya akan kekurangan data. Kalau di dalam bahasa komputer namanya 404 not found, tidak bisa ada datanya, tidak bisa dicari. Ketika Anda bertanya tentang saya, tentang Allah, maka saya akan diam, karena hanya Allah yang tahu. Dan saya hanya merasakan bagaimana kemuliaan Allah di dalam spiritualisme saya, di dalam hati saya. Ya, ketika Anda tadi mengatakan bersuara huruf,
Itu namanya kalam lazi. Bedakan dengan kalam nafsi. Ada kalam lazi, ada kalam nafsi. Saya akan panjang lebar saya bisa menjabarkan ini sebenarnya. Tetapi saya berprasangka baik Anda memahami apa itu kalam nafsi, apa itu kalam lazi. Maka kalam nafsi adalah segala sesuatu yang tanpa suara, tanpa huruf, dan itu bersama-sama dengan Allah. Saya kasih analogi yang mudah. Apa itu kalam nafsi? Jadi saya sedikit saya jabarkan. Kalam nafsi adalah seperti saya analogikan, ketika saya sedang jatuh cinta dengan seorang gadis, hati saya akan bertanya-tanya, apakah dia mencintai saya ya? Apakah dia sayang sama saya? Layak nggak saya sama dia? Hati saya berbicara pada diri saya sendiri. Itulah kalam nafsi. Tidak ada suara, tidak ada huruf, hanya hati saya. Tetapi ketika saya mengucapkan kepada si cewek itu, hai, saya cinta sama kamu, I love you, itu menjadi kalam lazi, kalam yang bisa dibentuk berdasarkan suara, dan ketika mendengar orang bisa menuliskan. Jadi nggak tahu ya, Anda menantang saya untuk mengatakan kata Allah, tetapi Anda sendiri terlalu elementer penjabaran tentang apa itu Allah itu sendiri ya. Terima kasih. Pendek ya, Saudara Farhan. Ya. Kayaknya saya nggak menjawab pertanyaan ya. Saya nggak. Astagfirullahaladzim. Ya. Saya minta yang pendek ya. Saya bicara pendek. Ini belum menjawab pertanyaan saya. Anda sudah mengenal Allah, awaluddin ma'rifatullah itu sudah di mananya? Yang 4 tadi, asma, sifat, af'al, dan zat. Tolong dijawab. Saya sudah bilang, ketika saya ditanya tentang itu, saya akan diam. Ketika pengenalan melalui zatnya, saya akan diam. Kenapa? Karena zat Allah itu hanya Allah yang tahu. Baik secara bentuk, secara zat. Kalau secara asmaul husna, sifat-sifatnya, maka segala sifat yang ada di alam semesta ini semua mewakili sifat-sifat Allah, dan saya memahami itu. Kalau Anda mengatakan bahwa itu masuk ranah syariat, silakan klaim saya syariat, gak apa-apa, saya adalah syariat. Karena apa yang dikatakan Imam Syafi'i, syariat, makrifat tertinggi sesungguhnya adalah syariat itu sendiri. Pahami syariat dengan baik, maka kita akan menuju kepada ma'rifatullah itu sendiri tanpa kita sadari. Karena makna ma'rifatullah adalah menjalankan semua syariat-syariatnya dengan ikhlas, sehingga pada hakikatnya nanti kita akan menyatu dengan Allah itu sendiri, bertajalli, melebur di dalam diri kita sendiri. Apa itu Allah? Karena apa? Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah lebih dekat dengan urat leher kamu. Maka ketika kita menjalankan syariat-syariatnya, perintah-perintahnya, saya kasih analogi, saya mau panjang atau enggak, harusnya Anda nggak mengatur saya, karena saya tidak mengatur Anda panjang atau pendek. Jadi jangan memotong saya. Sekali lagi, 2 kali Anda sudah memotong saya. Kalau memang mau panjang, silakan panjang. Dan dari tadi saya menghargai ketika Anda mau panjang. Ya, ketika saya kasih analogi, kenapa syariat itu begitu penting? Saya kasih analogi ketika seorang kepala sekolah membuat peraturan-peraturan di dalam sekolahan itu, di dalam yayasan sekolahan itu, maka kita menjalankan peraturan-peraturan itu, maka pada hakikatnya secara otomatis kepala sekolah itu akan sayang kepada kita tanpa kita merengek-rengek untuk disayang. Kenapa? Karena kita sebagai murid, sebagai murid di sekolahan itu, di yayasan itu, kita menjalankan perintah-perintahnya, kita mendapat nilai-nilai bagus, rajin belajar, otomatis kita disayang oleh kepala sekolah. Begitupun Allah. Ketika Allah memberikan syariat-syariatnya, sholat, puasa, menolong sesama manusia, berbuat baik, hablum minallahnya kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka tanpa kita sadari kita sudah ma'rifatullah. Kenapa? Karena Allah sudah sayang kepada kita, Allah memberi keridhaan kepada kita, maka kita ma'rifatullah, melebur kepada diri Allah. Kata Imam Syafi'i, ma'rifatullah tertinggi adalah syariat itu sendiri yang dilakukan dengan kafah. Ya, itu. Terima kasih. Di sini saya mengajak berkesadaran ya. Jadi poinnya belum ketemu. Anda bercerita, saya mengajak Anda tentang keimanan Anda. Ya, bukan keimanan orang lain, bukan menceritakan orang lain ke sana kemari. Saya langsung menuju kepada pribadi Anda tentang iman. Ya, saya bilang bolak-balik. Ya, awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama itu mengenal Allah dulu. Nah, kalau Anda tadi tidak menjawab, berarti Anda belum mengenal Allah. Kalau belum mengenal Allah, bagaimana Anda beragama? Agama yang Anda yakini sekarang, yang Anda kaji, yang Anda belajar ini agama apa? Kalau Anda tidak mengenal Allah, ya, Anda harus jujur. Anda sudah mengenal Allah sebatas nama, af'al, sifat, atau apa? Ayo kita berdiskusi dengan kenyataan, bukan tentang bla 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 bla. Langsung. Jadi saya tahu, dan ini saksi-saksi semua menyimak. Ya, menyimak. Nanti terakhir
Saya suruh mereka Mohon nanti maaf, mohon maaf Ya. Rana, saya potong dulu. Mohon, ini bab sir ini, tolong jangan dibuka untuk di TikTok ini. Ya kalau yang ada yang memahami, kalau tidak ada. Saya setuju, gimana? Bang Ini saya Gobul. potong sebentar loh. Saya potong, justru saya tahu potong. apa itu manunggaling sejatining diri, saya juga tahu, tapi Ya, saya nggak paham. makanya saya potong. Bang Prana, kalau Anda mau dulu. diskusi pribadi dengan saya, nanti saya ungkapkan perjalanan spiritual saya. Tetapi saya tidak akan pernah mengungkapkan perjalanan spiritual saya di publish, ya, di publik, ya, karena itu bentuk kesombongan. Jadi Anda, Jadi begini ya. saya pikir Jadi begini aneh ya, gitu loh. maaf ya. Siapa Rana sir itu? Coba saya tanya, siapa yang mengatakan sir? Manusia. Yang mengatakan rahasia siapa? Manusia. Ketika manusia satu dengan manusia lain itu menyepakati, ya, itu kesepakatan. Sudah contoh manusia itu tidak ada rahasia-rahasia. Ketika Tuhan itu berhasia, ya, begitu, maaf ketika Tuhan itu berhasia-rahasia dan manusia juga merahasiakan, tidak ada terjadi tidak ada Tolong hargai saya. tidak ada silakan nggak apa-apa kalau tidak sesuai ini. Saya hanya sifatnya interupsi kok. kalau tidak di sini turun saja bahasa rahasia, turun saja. Justru memperkeruh suasana. Nggak ada rahasia. Biarkan dulu Kerusuhan, Bang. Ini saling mencari kebenaran gitu loh. Buktinya sampai saat masuk itu memperkeruh. Biarkan dulu sampai clear dulu, baru nanti sampean berbicara. Kita lihat dengan dengan saya 24 jam diam. Iya, Kalau silakan tidak dulu. ada interupsi. Ya nanti saya kasih waktu. Karena kita butuh clear dulu kedua belah pihak ini membuat narasi. Karena kedua belah pihak ini latar belakangnya sudah cukup panjang. Saling memberikan pandangannya masing-masing tetapi belum pernah ketemu seperti ini. Ya, silakan. Lah makanya Silakan justru dulu. Silakan Kang Mahaprana. Ya, jadi saya di sini sebagai spiritual, saya mengajak aku semua di sini adalah mengkaji kitab kejadian dirinya. Kalau membaca, menjiplak-jiplak, menghafal-hafal udah penuh otakku ini. Ya, aku ingin mengosongkan otakku dari hafalan-hafalan. Tapi luar biasa, saudara, karena hafalannya banyak ya. Jadi saya di sini mengajak diskusi ini, ya. Ayo, saya beriman. Saya sebagai muslim, hari-hari saya begini. Saya meyakini Tuhan saya begini. Ya, sudah sebatas ini. Nah, ini saya ceritakan, saya sampaikan pengalaman saya, ya. Di mana titik temunya? Nah itu, ya kalau menceritakan dalil bla 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 segala macam yang nggak ada habis-habisnya. Ini sudah berapa jam ini, ya kalau bicara cerita hafalan ya terbaik Pak, saudaraku Farhan lah ya. Hafalannya kuat ya. Kalau saya memang mengosongkan pikiran karena buah pikiran itu bahaya bagi saya, ya, karena buah pikiran pasti ada buah perasaan. Sekarang jawab aja. Anda sudah mengenal Allah itu sebatas mana? Ya, karena ini menentukan Anda beragama sudah belum. Nah, karena jelas sekali dalilnya awaludin ma'rifatullah. Awal beragama itu mengenal Tuhannya. Tuhan yang dikenal sebatas mana? Nah, itu dulu, lanjut. Baik, ini kedua belah pihak ya. Kalaupun tidak mau menjawab, udah di situ jangan dikejar lagi. Itu hak masing-masing ya. Oke, Oke. Ya. Oke, saya tidak mau masuk ke dalam sebuah jaring utopis ya tentang seolah-olah paling mengenal Allah, karena bagi saya itu adalah sebuah kesombongan menurut saya. Bahkan saya bilang ya, bagaimana ketika saya kasih analogi sebuah kisah hikmah ya, ketika Nuaiman ya dikatakan oleh dikatakan oleh sahabat sebagai bawa cerita diri Anda aja, Bang Farhan. Bawa cerita diri Anda aja, jangan bawa cerita orang lain. Kenapa saya dipotong-potong? Ya. Kenapa saya dipotong-potong ya, Bang? Anda yang akan bisa, Bang Fira. Anda yang akan dipercaya omongannya, bukan cerita orang lain yang Anda bawa untuk mempercayai Anda. Ya, silakan. Dari intonasi Anda, dari diksi Anda, kayaknya Anda sudah tenang, Bang. Saya tidak mencari menang kalah kok. Tenang aja, slow aja. Ya, jangan potong saya dong. Kenyataannya dengan kejujuran, ketika Anda membawa dalil Rasulullahnya benar.
tapi Anda mendapat kebenaran. Ya, maksud saya kalau kebenaran hanya menurut Anda, enggak, ini waktu saya loh, dalilmu sendiri. Oke, Anda dulu deh bagaimana bicara deh. kenyataannya. Saya tanya sekarang, ya, Anda mengenal Allah awal di ma'rifatullah sebatas mana? Saya tanya, ayo kita berdiskusi face to face, nggak usah bawa dalil orang lain. Loh, diskusi ketika Anda memaksakan interpretasi saya menurut dari aduh, saya dipotong lagi ya. Kang Farhan, Ya, silakan lanjut. orang-orang aja. debater Silakan, itu mana menghindar sih Anda? ketika Silakan, bicara silakan, kita lanjut. penyirian diri. Lanjut aja Kang Farhan, silakan. Ayo, katakan kita mau mana? Sudah bisa saya nggak disautin. Saya nggak bisa saya Silakan lanjut. Langsung Kang Farhan. Kang Mahaprana, Aduh, tolong ya. diam dulu Kang Mahaprana. Kita dengarkan dulu ya. Oke. Kenapa ketika saya membawa ranah Nuaiman, kisah seorang Nuaiman yang dianggap orang tidak mengenal Tuhan, ya, dianggap orang sahabat-sahabat adalah ahli neraka. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW, jangan kau hina Nuaiman. Setidaknya dia itu cinta Allah dan Rasulnya. Kenapa? Bisa membuat Rasulullah tertawa. Kenapa? Saya katakan di dalam Quran nih, saya katakan ya, nanti saya dibilang nanti saya mencontek lagi ya. Saya katakan di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, ya, atiullaha wa atiur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ketika Rasul ya memberi sebuah klaim seperti itu, memberi sebuah julukan seperti itu terhadap Nuaiman, maka sahabat-sahabat ya akan tunduk dan patuh kepada Rasulullah. Nah, saya bawa lagi nih ya analogi saya ke dalam ayat suci Al-Quran. Bagaimana cara mengenal Allah? Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman ya di dalam Quran surat Ali Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda adanya Allah. Maka ketika ada orang yang bertanya, kamu mengenal Allah seperti apa? Mohon maaf, saya akan masuk ke dalam ranah seperti yang dipahami oleh Abdul Qadir Jailani. Ketika Anda mengaku mengenal Allah, sesungguhnya Anda belum kenal Allah itu sendiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka hambanya. Begitu sombongnya orang yang merasa mengenal Allah, begitu luar biasa merasa sucinya sudah mengenal Allah, sedangkan Allah itu laisa kamislihi sayun, tidak terdeskripsikan. Maka yang bisa kita lakukan adalah membaca ayat-ayatnya, karena di sana di setiap penciptaan alam semesta, di segala penciptaan makhluk ada petunjuk-petunjuk bagi orang-orang yang berpikir. Maka saya mengenal Allah berdasarkan ciptaannya, berdasarkan kekuasaannya. Jadi ketika kita memahami, ya, jangan-jangan kita merasa seperti saya kasih analogi, orang yang tidak dikenal Jokowi, dia tidak dikenal Jokowi tapi mengaku-ngaku kenal. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Jokowi. Maka saya katakan apa yang dikatakan Imam Syafi'i, ma'rifatullah, ma'rifat tertinggi adalah melaksanakan syariat dengan kafah, maka itulah ma'rifat tertinggi. Saya kasih analogi tadi seperti kepala sekolah. Saya tidak perlu merengek-rengek untuk dikenal kepala sekolah. Tetapi ketika saya menjalankan semua apa yang ada peraturan-peraturan di yayasan itu, saya selalu mengerjakan dengan baik, saya selalu menuruti, saya selalu mendapatkan nilai bagus, maka kepala sekolah akan menyayangi saya. Syariat-syariatnya, aturan-aturannya saya lakukan. Itulah ma'rifatullah tertinggi. Seperti yang saya laksanakan seperti ini. Silakan Anda mengatakan saya tidak mengenal Allah. Tetapi bagi saya ketika saya mengenal Allah adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sholat 5 waktu, puasa, zakat, ya, berguna buat manusia, karena sesungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna buat manusia lain. Hablum minanas saya laksanakan dengan baik. Maka ketika saya melaksanakan itu, Allah sayang sama saya. Kenapa? Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Prasangkanya apa? Karena saya ketika menjalankan segala perintah dari Allah, maka Allah akan menyayangi kita. Karena Allah adalah maha adil.
Dengan maha adil ini berarti apa yang diperintahkan ketika dilaksanakan kita akan sayang. Saya kasih analogi. Ketika anak-anak Anda Dengan 10. melaksanakan apa yang Anda suruh di rumah itu, dia begitu pintar, Anda sayang nggak? Tanpa anak itu meminta disayang, otomatis Anda akan menyayangi anak itu karena melaksanakan segala yang Anda suruh, segala yang Anda gariskan dia turuti. Itulah saya dalam mengenal Allah, menjalankan semua perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, contoh terbaik bagi saya. Maka ketika itu saya laksanakan, saya mencapai pengenalan kepada jati diri saya. Ketika saya mengenal jati diri saya akan bertanya dari mana saya berasal, maka saya mengenal penciptanya. Karena seperti di dalam Quran surat Ali Imran ayat 190, maka di setiap penciptaan ada petunjuk-petunjuk tentang Allah tidak bagi orang-orang yang berpikir, ya, ulil albab. Cuman itu aja Bang Prana. Terima kasih, silakan Anda. Ya. Oh, jadi Allah itu wujudnya tanda-tanda. Ya. Oke, paham, saya sudah paham. Jadi menurut Anda Allah itu wujudnya tanda-tanda. Padahal ada wujud maujud. Ya. Yang Anda sampaikan tanda-tanda tadi itu maujud, ya. Dan lagi Anda tadi bilang, katanya tadi itu laisa kamislihi, tapi Anda bilang Allah itu adil segala macam. Adil itu menyerupai. Segala macam yang kau sampaikan tadi itu terbantah oleh omonganmu sendiri. Kalau tidak serupa oleh apapun, kenapa diserupakan? Ya. Kalau ada nama, pasti ada wujud, ya. Yang disampaikan tadi itu maujud. Ya, saya ulangi, mawujud, ya. ya, oke. Ada nama, pasti ada wujud, ya. Nggak mungkin dinamai nggak ada wujud. Ini akalnya kemana? Lanjut, saya cuman singkat-singkat ya. Yang lain nyaksikan ya. Silakan mau panjang lebar Baik, cerita. sebelum Kang Farhan, sekarang saya kasih waktu untuk Ghaibul Ghaib, terus nanti King of the Kong. Silakan Ghaibul Ghaib. Kita ini dulu, bergeser dulu. Silakan. Silakan Ghaibul Ghaib. Ghaibul Ghaib, silakan. Udah lanjut aja, saya kan sudah janji. Saya 24 menyimak. Saya nggak akan ngomong. Oke, kalau gitu King of the Kong deh, silakan. Ya, King of, silakan berikan kesaksiannya. Ya, kalau saya Assalamualaikum dulu ya buat semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Masya Allah, semua ini manusia-manusia terbaik ya. Ya salam ya. Terbaik pada pandangan masing-masing sesuai dengan kadar keilmuannya. Subhanallah. Bismillah. Saya ingin salawat dulu kita ya, beradem ya. Boleh nggak host? Silakan. Silakan. Ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabil kiram sallallahu ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim wasallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam la haula wala quwwata. Alhamdulillah, saya tidak menggurui pembicaraan tadi ya. Bagi saya itu sebuah pembicaraan, bukan perdebatan ya. Begitu host. Alhamdulillah, saya dapat dikumpulkan dengan orang-orang yang luar biasa dengan kadar keilmuan dan pengetahuannya. Masya Allah. Walaupun saya sendiri malu sebenarnya pada diri saya sendiri karena tidak ada pengetahuan ilmu itu. Kenapa? Karena saya tidak menguasai tentang hadis qusdi, ya, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis ma'fu, hadis muttasil, hadis mauquf, hadis muttaqi, ya, hadis mursal, dan hadis-hadis yang lain saya nggak paham ini ya, tentang masyhurnya, mutawatirnya, mukbang. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu.
Dan alhamdulillah umat Nabi Muhammad ini sungguh luar biasa nih. Umat baginda Nabi. Sebenarnya dua-duanya benar pada apa yang ditentukan kadarnya. Dan saya sangat senang ketika Bang Farhan tadi menyampaikan saya ingin melanjutkan, artinya melanjutkan memperjuangkan apa yang disampaikan oleh Quran dan hadis. Masya Allah, sangat senang juga. Dan saya juga senang dengan apa yang pandangan yang diberikan oleh Bang Mahaprana ya, Masya Allah. Walaupun saya takut di sini, takutnya saya di sini, saya teringat suatu hikayat ya, hikayat ketika ketika ditanya, ya, apa yang engkau amalkan dari yang engkau ketahui, katanya begitu. Orang manusia menjawab, aku mengamalkan sepanjang malam dan siang. Lalu Allah berkata, engkau dusta. Para malaikat berkata, engkau dusta. Kemudian Allah berkata, akan tetapi engkau ingin supaya dikatakan sebagai ahli baca Quran dan ahli yang mengetahui tentang diriku. Nah, di sini saya paling takut. Iya, takut. Kalaulah benar-benar seorang nas, katakanlah di luar muslim, saya tidak sebut itunya, di luar muslim begitu ya, benar-benar mengajarkan agama yang diyakini, artinya seperti Nasrani, cinta kasih, sebenar-benarnya cinta kasih, saya rasa nggak ada dilema di antara umat berbangsa dan beragama ini gitu. Demikian juga seorang muslim, gitu. Seorang muslim begitu, ketika ia menyampaikan rahmatan lil alamin, memegang slogan rahmatan lil alamin ini, saya rasa nggak ada pertikaian. Karena di zaman Rasulullah, di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, bahkan sahabat-sahabat Nabi, tabi dan tabi'in ini ya, mereka berdampingan dengan agama-agama itu. Bahkan ketika negeri mereka itu katakanlah ingin disusupi dari suatu hal yang tidak baik, mereka bersama. Jadi timbullah kekhawatiran pada diri saya karena saya ini manusia. Karena ketika berbicara tentang Allah Azza wa Jalla, saya paling takut di sini. Ini laisa kamitslihi syai'un, ini harus saya tempatkan ini, saya yakinkan pada diri saya. Walaupun berbicara tentang asma sifat ya, itu kan dibicarakan itu sebatas untuk mengetahui dengan af'al. Makanya dilengkapi alhamdulillah Bang Farhan sesuai dengan dalil aklinya dan dalil naklinya, begitu juga Bang Mahaprana ya, sesuai dengan pandangannya begitu. Saya rasa begini ya, saya tidak ingin menjadi suatu pemberi pemberi bara api, karena saya sebenarnya membakar bara api saya ini. Setelah pertemuan ini, begini, setelah pertemuan ini, alhamdulillah, ya, alhamdulillah, kan ini kan syahadatnya masih sama nih loh, rukun imannya, rukun Islamnya masih sama, begitu tuh, masih syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah begitu, wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, masih sama tuh, masih sama rukun 13-nya, walaupun mungkin berbeda dengan mazhabnya ya. Saya rasa indahkanlah hal yang terjadi pada hari ini menjadi pengikat hubungan, mempererat persaudaraan kita. Iya, itu yang saya harap. Satu. Yang kedua, ketika menyampaikan suatu katakanlah risalah atau katakanlah sesuatu hadis, sesuatu pandangan ilmu dari dua sudut pandang yang berbeda, saya harap saling menghormati sajalah. Karena syahadat kita sama masih ini loh. Kalau saya mau berbicara ekstrim nantinya begini, mohon maaf ya hostnya semuanya begitu. Saya mohon ampun sama Allah karena saya kan baharu ini manusia, namanya juga saya ini kan jahil murakkab nih. Jahil murakkab, udah jahil murakkab. Maaf ya, saya potong saudara Kuking. Dari tadi Anda tidak memberikan suatu kesaksian
Enggak, begini Anda Bang. hanya nanti. untuk ini lingkupnya diskusi. Jadi diskusi ini Iya. tidak untuk tidak ranahnya bukan untuk mendamaikan, tidak, diskusi ya, diskusi Iya. tentang Enggak, saya enggak berdamaikan. keyakinan. Masya Allah. Bang, abangku maksudnya begini. Sudah ada host. Jadi berikan kesaksian Anda antara saya dan Farhan itu bagaimana ya. Iya. Saya tahu itu apa yang Anda sampaikan tadi itu paham ya. Iya. Lanjut. Maksudnya begini. Ini kan kesaksian tentang dua pembicara, tentang dua anak manusia, tentang dua umat Nabi Muhammad ya, tentang dua orang ini. Makanya saya katakan tadi, dua-duanya benar. Yang satu membawa dalil akli dan naklinya, yang satu juga membawa. Mahaprana juga bawanya, kan begitu. Nggak ada yang salah. Nah, begitu. Dua-duanya benar nih. Benar. Tapi kalau saya mau bicara ekstrim, sekarang begini. Sudah berapa anak yatim kita berikan makan? Tahukah kita nanti tak kala kita meninggalkan diri ini, berapa banyak vidya akan kita bayar? Ini cukupkah satu bulog? Ya, enggak. Ini melebar saudara Cooking, melebar. Ya benar Bang. Nanti Bukan ke begini. tema ini, coba. Ya, ini ke tema nanti. Langsung ke poinnya gimana tadi itu intisarinya Ya, titik temu. Oh, intisarinya Sama begini lagi ya. cerita lagi nih. Titik temunya itu di mana? Titik temunya bukan mencari cerita lagi sampai melebar ke sana ke sini, nggak ada waktu. Makanya Oh, ya udah, dijadikan beginilah. ilmu literai. Ya udah. Begini, titik temunya begini aja. Apakah semuanya benar menurut pandangannya? Supaya saya dapat titik temunya nih. Apakah semuanya benar pada kenyataannya? Ini namanya mengajak berdiskusi lagi ya. Aduh. Jadi Enggak, kalau maksudnya saya supaya saya dapat menjawab titik itu nanti temunya, panjang Bang. lebar lagi nanti. Bukan, apakah semua ini Panjang lebar benar? lagi. Jadi gini Bang King ya, Anda ketika naik, Anda pahami dulu temanya. Temanya adalah saudaraku Farhan ini ya minta naik untuk berdiskusi dengan saya karena asbabnya itu karena saya pernah berbicara statement ya, karena saya ingin menantang semua debater yang membawa Islam ya, yang selalu membuat pada saudara kita non muslim bahwa kita ini adalah satu kesatuan Pancasila. Saya bilang kalau memang mau berdebat sama saya, ayo kita berdebat tentang Islam dulu lah, nggak usah di luar Islam. Orang non Islam itu nggak paham tentang Islam. Nah ini yang kita terjadi pertemuannya itu. Nah, minta kesimpulannya Anda, ya. Artinya di sini perdebatan itu bagaimana? Nah, yang telah disampaikan Bang Farhan tadi selama ini dan yang telah saya sampaikan selama ini, bagaimana menurut Anda? Tapi kalau Anda mau ajak diskusi lagi, saya layani begitu. Silakan. Nah, kan saya udah bilang dua-duanya benar. Kalau ia membicarakannya dengan keilmuannya, dengan tujuannya, Bang, itu kan benar juga, Bang. Walaupun sebenarnya perdebatan itu terkadang menjadi hal sensitif bagi khalayak ramai. Itu benar. Dan Abang juga menyampaikan, apa yang Abang sampaikan itu adalah suatu pandangan yang mana untuk menjaga kepada kepribadian masing-masing, artinya ke spiritual masing-masing. Tidak ada yang salah. Kan itu yang saya sampaikan tadi. Yang saya maksud itu. Jadi dua-duanya benar, Bang. Nah, gitu. Jadi ketika saya mengatakan tadi dua-duanya benar, itu artinya apa? Apa yang disampaikan oleh Bang Farhan kan, tapi ada saya katakan tadi, ada saya katakan tanda petik, ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Farhan itu benar dengan kemampuan ilmunya. Tapi ingat ini saja, hendaklah perdebatan itu menjadi perbaikan sesama, artinya mengikat hubungan sesama. Itu walaupun dalam konteks lain nanti di bawah ini akan bertikai. Dan Mahaprana juga mengatakan begitu. Yang saya tujukan adalah bahwa jangan sampai ada pertikaian hal yang dimaksud. Ini saya tangkap, dua-duanya benar, nggak ada yang salah, begitu. Nah, jadi nggak ada yang salah. Hanya saja bagi saya sendiri maksudnya, sudahlah, saya berharap di antara kedua-duanya yang benar ini sesuai dengan porsinya benar, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah nih, sesuai dengan porsinya. Begini ya. Saya mengharap. Oke. Ya, saya sudah jelas bahwa kesaksian dari
saudaraku King of the Kong ini benar semuanya, oke ya. Nah,